Jujur, saya kadang-kadang aneh dengan orang seperti Amin Rais yang masih merasa bahwa dirinya adalah tokoh atau dianggap tokoh oleh masyarakat. Padahal sudah sama sekali tidak dianggap apapun. Mungkin tokoh di zamannya, sekarang bukan. Siapa yang ikut ucapan Amin Rais? Siapa yang menjadikan referensi ucapan Amin Rais? Tak ada. Adalah mungkin sebagian kecil masyarakat. Dan itu sesungguhnya udah kebuktian ketika Amin Rais membuat partai politik, partai umat itu, dia akan dagang partai umat kemana-mana, dengan mencelek, memfitnah, menyerang Pak Jokowi, berharap yang tidak suka Pak Jokowi akan ikut partai umat. Faktanya bagaimana? Nggak ada. Artinya Amin Rais itu udah tidak dianggap siapa-siapa oleh siapapun. Oleh elit politik, oleh masyarakat. Sudah tidak dianggap tokoh. Lalu sekarang masih ngotot merasa bahwa dirinya adalah tokoh. Bahwa ucapannya akan menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia. Tidak. Bahkan ucapan-ucapan Anda, Pak Amin Rais, bukan menjadi referensi, malah menjadi ledekan kepada Anda. Bahkan Anda itu kan tahu nggak? Biar Anda paham, Anda itu dilebeli oleh banyak masyarakat Indonesia sebagai Bapak Sangkuni. Sadari dan pahami itu, serta renungkan itu. Lalu harusnya menjadi sikap ketawaduan, sikap bijaksana, sikap lebih arif sebagai orang tua melihat berbagai persoalan di Republik ini. Harusnya kayak gitu. Ini kan gak ada Amin Rais itu. Semakin tua, bukan malah semakin bijaksana, bukan malah semakin arif, tetapi semakin ngaco, semakin brutal, semakin sembarangan, semakin nyampah. Ya, ucapan-ucapannya itu hanya menjadi sampah yang dibuang oleh masyarakat itu. Bahkan kembali menjadi sampah kepada Amin Rais. Apa buktinya? Ini banyak masyarakat yang merosting Amin Rais kok. Jadi sampah yang dikeluarkan oleh Amin Rais itu dari mulutnya kembali lagi dijadikan sampah oleh masyarakat untuk melempar Amin Rais. Gitu loh. Coba kita lihat nih roastingan masyarakat kepada Amin Rais ketika Amin masih ngotot ingin menyeret keluarga Pak Jokowi, khususnya Pak Jokowi, ke dalam penjara. Dan satu lagi yang menarik, posisi Arpi tidak punya data untuk menetapkan bahwa Jokowi itu salah satu presiden terkorup dunia. Bagaimana coba? Lembaga yang katanya internasional, diakui oleh banyak orang sebagai lembaga yang independen katanya. Padahal penyokongnya kita tahu sama-sama. Pendananya juga sekarang kita sudah tahu sama-sama. Kredibilitasnya juga sudah kita tahu sama-sama. Dan anjlok sekali sekarang kepercayaan publik kepada lembaga LSM luar negeri itu. NGO itu ya. Siapa yang percaya kepada lembaga itu sekarang? Masa dia ngaku sendiri nih tidak punya data lalu memasukkan nama Jokowi? Bayangkan, apa sesembarangan itu lembaga LSM independen internasional katanya. Masa tak punya data lalu sembarangan aja nulis? Dikira masyarakat Indonesia mau diam saja? Kan enggak, Pak. Jangan samakan masyarakat Indonesia dengan masyarakat di belahan dunia lain. Nah, silakan, saya nggak tahu. Tapi khusus Indonesia, jangan sembarangan. Dikuliti sampai ke akar-akarnya, dibongkar, dikejar sampai ke liang lahat tuh sama masyarakat. Siapa Anda, apa maksud dan tujuan Anda, siapa pendanaan Anda, apa tujuan politik Anda, tahu sekarang itu masyarakat. Posisi Arpi. Coba kita lihat nih roastingan masyarakat kepada Amin Rais, saudara. Saudaraku, para pemuja Mulyono sebaiknya segera sadar bahwa selama ini kekaguman buta mereka pada Mulyono telah memupuk Mulyono tambah berani tanpa malu lagi untuk tetap ingin mengatur negara kita. Padahal manusia toksik Mulyono seharusnya
segera diseret ke pengadilan agar segera dapat dikirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Nah, reaksi Mulyono sendiri mengenai kesimpulan OCCRB sungguh aneh. Sambil cengar-cengir dia menyatakan bahwa semua itu framing jahat menurut dia, ya, yang disematkan padanya. Kata Mulyono, semua itu fitnah. Saudaraku, Mulyono seperti mudah diduga melakukan self-denial. Pokoknya itu tidak benar. Mana saya pernah korupsi? Kapan? Di mana? Mana buktinya? Saya pernah korupsi. Itu kata Mulyono. Saya tidak pernah korupsi. Tentu bukan Mulyono atau Mukidi kalau sampai mau mengakui kesalahannya. Jadi saya yakin kali ini Mulyono sudah tidak bisa menghindar lagi dari terkaman hukum. Satu-satunya jalan adalah lari ke Republik Rakyat China, minta perlindungan ke kakak asuhnya Xi Jinping, Presiden China dan sekaligus Sekjen Partai Komunis China. Nah, saya usul sebaiknya Mulyono harus segera dicekal pergi ke luar negeri. Nah, mari saudaraku kita ikuti terus jurus-jurus politik Mulyono untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, terutama si Fufu Fafa, Kaisang dan menantunya Bobby. Saya yakin sebagian besar anak bangsa makin mantap. Mereka ingin sekali menggiring Mulyono sekeluarga ke penjara. Sebaiknya di penjara di Jakarta, bukan di Solo. Gua rela dikatain ternak Jokowi, gua rela dikatain buzzer Jokowi, gua rela dikatain kecebong demi membela orang baik kayak Pak Jokowi. Dari kemarin ya, media-media kontroversial kayak Tempo, kayak pokoknya yang nggak suka sama Jokowi itu dari dulu ya. Ini lagi nge-framing ini berita-berita tentang Jokowi masuk finalis pejabat yang terkorup berdasarkan OCCRP. Habis itu ekspresi para pembenci-pembencinya itu, para narasumber-narasumber sampah, seolah-olah OCCRP ini adalah lembaga resmi yang punya kewenangan untuk menentukan daftar-daftar pejabat terkorup di dunia, negara-negara terkorup di dunia. Makanya masyarakat Indonesia kudu pintar-pintar. Kalau nggak pintar ya percaya-percaya aja lu, ya kan? Warga negara Republik Indonesia yang memahami, bisa menilai mana pemimpin yang baik, harus sehat dan cerdas. Ya, saya hadir lebih pagi menyapa sahabat-sahabat sekalian dan dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat spesial kepada Mbah Amin Rais. Nah, saya ulangi, saya akan mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Mbah Amin Rais dan pengikut-pengikutnya, kelompok yang sakit hati dari kelompok 16 dan 24%. Bingung kan kenapa? Ya, saya kemarin membaca salah satu komentar dari sahabat Onel yang membuat inspirasi saya terbuka. Oh, benar juga gitu ya. Mengapa sahabat Onel? Mengapa Pak Jokowi itu semakin derajatnya diangkat? Bahkan sampai orang-orang yang pembenci dan sakit hati ini meminta bantuan lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau yang kerennya NGO luar negeri yang katanya itu sudah menumbangkan 72 tokoh-tokoh negarawan di dunia. Namun karena doa dari Mbah Amin Rais dan pengikutnya menjadikan Jokowi semakin memiliki wibawa sampai di dunia internasional. Ayo. Kok bisa Bang Onel? Iya. Karena apa?
Mbah Amin Rais itu menyebut Pak Jokowi itu dengan panggilan Mulyono. Kalau orang Jawa pasti tahu, Mulyono itu artinya seseorang yang mulia. Mulia jiwa raga, mulia rohani, batin, dan jiwa. Mulia intelektualitasnya. Mulia pengabdiannya kepada bangsa. Yo. Nih kata Mbak Mega, yo. Iya kan? Nah, doa mereka ini ketika Amin Rais dan orang-orang itu ikut-ikutan, termasuk masyarakat yang ecek-ecek itu ikut-ikutan menyebut Mulyono, 40 orang saja yang menyebut Pak Jokowi itu adalah Mulyono, mulia. Jadilah akhirnya jadi. Joko Widodo itu menjadi orang yang mulia. Kesalahan kalian. Gara-gara kalian memanggil Mulyono sehingga Jokowi mampu membuat orang-orang di OCCRP meminta maaf. Gara-gara kalian memanggil Jokowi Mulyono, rating tingkat kepercayaan kepada OCCRP anjlok sampai ke titik 0. Ayo, mikir. Kata Mbah Mega, mikir. Oke, itu masyarakat. Sengaja saya ngambil yang kayak gitu-gitu aja. Nggak usah yang terlalu argumentatif. Masyarakat yang seperti itu bagi saya masyarakat yang jujur tuh, ngomongnya tanpa ada konflik kepentingan, pure dari hatinya, bukan elit politik, bukan pengamat politik yang kadang-kadang pengamatannya juga hasil pesanan, kadang-kadang masyarakat biasa, pure, melihat pakai hati nurani. Saya lebih suka merepost yang kayak gitu tuh. Kenapa? Karena lepas dari berbagai macam kepentingan. Artinya ucapannya itu ya objektif sesuai perasaan mereka. Begitu. Coba bayangkan bagaimana tuh Amin Rais. Apakah mendapatkan respon positif dari masyarakat ketika Anda ngomong seperti itu? Tidak, Pak. Nggak ada mendapatkan respon positif. Yang ada responnya negatif. Yang ada malah Anda dihinakan karena Anda menghinakan orang lain. Kan itu. Saya baru ngeh juga ketika Amin Rais selalu mengatakan kepada Pak Jokowi dengan sebutan Mulyono, lalu dengan bahasa Jawa itu sebetulnya mulia. Artinya, jadi secara tidak langsung Amin Rais itu selalu memuliakan Pak Jokowi dengan menyebut istilah Mulyono. Udahlah, intinya Anda itu bukan siapa-siapa, Mbah Amin. Sadari dan pahami itu. Tidak dianggap tokoh. Sadari dan pahami itu. Udah bukan dianggap siapa-siapa. Ucapan Anda sudah tidak lagi dijadikan referensi. Dulu mungkin Anda dianggap sebagai tokoh. Ucapan Anda sebagai referensi mayoritas masyarakat Indonesia. Mungkin dulu, sekarang beda. Zaman. Ucapan Anda hanya dianggap sampah. Kotoran. Yang itu kembali kepada muka Anda sendiri. Begitu. Sadari dan pahami itu. Serta implementasikan menjadi sikap. Jadi jangan seolah-olah masih merasa tokoh. Ucapannya masih menjadi referensi. Tidak. Jangan merasa seperti itu. Nanti Anda malu sendiri. Karena dipermalukan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.